ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di hari ke-14 di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, kita dapat berkumpul di Masjid Al-Husna yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mantan wakil presiden atau wakil presiden pertama Republik Indonesia pernah mengatakan, kalau Anda kurang pintar, kurang cerdas, bisa diatasi dengan belajar, bisa diatasi dengan studi. Kalau Anda kurang cakap, bisa diatasi dengan mengikuti berbagai macam pelatihan, kegiatan, dan lain sebagainya. Namun, yang akan saya headline, saya garis bawahi pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, jika Anda tidak jujur, itu sulit untuk diperbaiki. Tidak bisa, atau mungkin bisa dikatakan tidak ada obatnya supaya Anda tidak menjadi orang yang pendusta. Ketidakjujuran atau pendusta, menjadi orang bohong itu sulit untuk diperbaiki. Begitulah ungkapan yang disampaikan oleh Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sudah jauh, tahun 45 yang lalu, Bung Hatta menyampaikan kata-kata bijak ini. Pasti beliau sudah berkaca bahwasanya bangsa yang luas ini, bangsa yang besar ini, negara yang luas ini, tidak menutup kemungkinan warga negaranya yang hidup di dalam Nusantara ini bisa dipastikan pasti ada orang-orang yang kalau bahasa kita saat ini mungkin oknum-oknum yang tidak jujur, culas, picik, dan lain sebagainya. Sekalipun bangsa Indonesia ini jumlahnya 270 juta penduduknya yang bergelar S1, S2, S3, bahkan profesor, mungkin sudah tidak bisa dihitung dengan jari lagi. Namun, saking banyaknya profesor, saking banyaknya dokter di Indonesia, apakah bisa membuat bangsa ini menjadi lebih maju, membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mungkin mengalahkan bangsa-bangsa yang lain? Apakah benar 2045 Indonesia menjadi negara emas, ya bangsa emas, atau justru menjadi negeri gelap? Nah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya akan meng-headline kata kejujuran, bahwasanya merupakan menjadi satu kata yang sulit ditemui, menjadi kata yang bagaikan oase di tengah panasnya siang hari ini. Orang yang jujur itu tidak banyak. Mengapa? Karena di Al-Quran juga disebutkan di surat Taubah ayat 119,
kita dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla agar selalu dan agar senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Jamaah Jumat yang berbahagia, turunnya wahyu Allah di surat Taubah, At-Taubah ayat 119 ini tentu ada asbabun nuzulnya, tentu ada penyebabnya. Mengapa Allah kemudian memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah, bahwasanya takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tetaplah engkau bersama orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kisahnya diawali dari 3 orang sahabat, atau tafsirnya diawali dari 3 orang sahabat. Yang pertama bernama Ka'ab bin Malik, yang kedua bernama Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga adalah Murarah bin Rabi. Ketiga sahabat ini tentu hidup semasa Nabi, sezaman dengan Nabi, berguru kepada baginda Nabi. Namun ketiga sahabat ini dikisahkan di dalam banyak tafsir atau sirah nabawiyah tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Apabila baginda Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ikutilah, terimalah, sertailah perang, baik itu perang Badr, perang Khandaq, perang Uhud, termasuk di perang Tabuk ini. Jarang sekali dari para sahabat yang kemudian tidak mengikuti perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Khusus di ketiga sahabat ini, yang Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, punya alasan kepada baginda Nabi bahwasanya 2 orang sahabat ini sudah udur, sudah tua, sehingga beralasan tidak sanggup untuk mengikuti perang Tabuk. Sedangkan sahabat Ka'ab bin Malik usianya masih muda, masih bisa energik, namun ketika menerima perintah ini justru banyak alasan. Banyak riwayat yang menyebutkan Ka'ab ini beralasan bahwasanya hendak membeli peralatan perang terlebih dahulu untuk persiapan perang Tabuk. Ada yang menyebutkan bahwasanya dia hendak pergi ke pasar untuk membeli ini, itu, dan lain sebagainya, membeli kuda tunggangan dan sebagainya. Bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan Ka'ab bin Malik ini akhirnya, kalau bahasa Jawanya mungkin belenjani janji kepada Rasulullah, gara-gara lebih mementingkan kebunnya, lebih mementingkan ladangnya. Karena dia seorang sahabat Ka'ab ini memiliki diriwayatkan memiliki kebun yang luas, sehingga lebih condong kepada urusan duniawinya daripada mengikuti perintah Nabi untuk perang Tabuk. Sahabat yang lain, jamaah yang dimuliakan Allah, seperti sahabat Umar, sahabat Umar, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mereka sudah siap dengan separuh hartanya untuk kemudian diserahkan, dihibahkan untuk membiayai perlengkapan mujahidin muslim pada waktu itu, membeli peralatan tempur, membeli kuda tunggangan, dan lain sebagainya. Sampailah ketika rombongan mujahidin ini bergerak dari Madinah menuju ke barat laut Madinah, kurang lebih jaraknya 683 km. Ketika sahabat sudah bergerak menuju Tabuk untuk menerima atau melawan orang-orang Bizantium, orang-orang Romawi yang pada waktu itu beragama Nasrani, untuk menerima apa istilahnya tantangan perangnya di perang Tabuk, ternyata sampai keberangkatan rombongan mujahidin, 3 orang sahabat tadi tidak menampakkan batang hidungnya. Padahal ketiganya sudah berjanji kepada Rasulullah, ya Rasul, kami siap mengikuti perang Tabuk. Namun sampai hari H, sampai menuju ke lokasi perang Tabuk, ternyata ketiganya tidak menampakkan dirinya. Singkat kisah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selepas pulang dari perang Tabuk melawan orang-orang Bizantium pada waktu itu yang dimenangkan oleh umat Islam, dan ini merupakan perang terakhirnya bagi Nabi Muhammad SAW di tahun 9 Hijriah atau 630 di tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi. Kembalinya di Madinah, kemudian baginda Nabi SAW menanyakan 3 orang tadi ada di mana batang hidungnya, karena sudah berjanji kepada Rasulullah bahwa ketiganya ini hendak ikut dalam perang Tabuk. Terbersit di pikiran
Ka'ab bin Malik dan ketiganya tadi bahwasanya bisalah saya apa istilahnya mungkin merajuk kepada baginda Nabi agar baginda Nabi mau memaafkan kesalahan ketiganya, tidak ikut perang Tabuk. Karena jamaah Jumat yang dekat Allah, selain 3 orang sahabat tadi yang tidak ikut perang Tabuk, ada juga kurang lebih 80 orang penduduk Madinah yang digelari, dicap oleh baginda Nabi sebagai orang-orang munafik yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. 80 orang munafik tadi sudah menghadap Rasul, menyampaikan alasan A, B, C, D, dan lain sebagainya, sampailah kepada giliran Ka'ab bin Malik untuk menyampaikan uzurnya, alasannya tidak ikut dalam perang Tabuk. Awalnya beliau berkeinginan, sempat terbersit bahwasanya lebih baik saya berbohong kepada baginda Nabi daripada saya nanti kena hukuman. Tapi ketika berhadapan langsung kepada baginda Nabi, ternyata hati kecil sanubari dari seorang Ka'ab tidak bisa berkata bohong. Kemudian Ka'ab mengatakan apa yang terjadi pada waktu itu sehingga rombongan mujahidin meninggalkan dirinya, berkata apa adanya, bukan ada apanya, sampailah kepada Rasulullah mengatakan kepada Ka'ab, pulanglah engkau, tunggulah hukuman hak dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Sampailah kemudian turun hukuman dari Allah kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Muawiyah, dan Murarah bin Rabi. Hukuman yang dijatuhkan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk tadi, yaitu tidak boleh diajak omong. Maksudnya didiamkan, atau istilahnya dikucilkan kalau bahasa orang-orang Indonesia ya. Dikucilkan, tidak boleh diajak ngobrol, tidak boleh dibantu ketika mereka butuh sesuatu, pokoknya cuekin saja, tidak boleh ditanggapi. Hukuman untuk mengucilkan 3 orang sahabat tadi berjalan selama 30 hari atau 1 bulan. 3 orang sahabat ini mengeluh bahwasanya mereka sekalipun hidup di Madinah, hidup bersosial sebagaimana kita saat ini. Ya, manusia adalah makhluk sosial, harus tidak membutuhkan bantuan orang lain. Keluh kesah mereka ini kemudian bukannya hukuman itu, hukuman dari Allah dipersingkat atau mungkin dicabut. Kemudian Rasulullah SAW di hari ke-31 datang ke rumah sahabat Ka'ab bin Malik dan bertemu juga dengan istri Ka'ab bin Malik. Ketika bertemu dengan Ka'ab dan istrinya, wahai Ka'ab bin Malik, Allah memerintahkan agar engkau tidak mendekati istrimu atau keluargamu. Ka'ab kemudian menjawab bahwasanya, apakah Rasul saya harus menceraikan istri saya? Rasul menjawab bahwasanya engkau tidak perlu menceraikan istrimu, hanya saja engkau tidak bisa lagi mendekati istrimu. Berarti bersama keluargamu engkau pun tidak bisa ditolong. Hari berganti, detik berganti, bulan, hari berganti, detik berganti, akhirnya di hari ke-40 atau 10 hari kemudian, Allah Azza wa Jalla kemudian mencabut hukuman sosialnya kepada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk tadi. Kemudian Allah memerintahkan bahwasanya di hari ke-40 seluruh masyarakat Madinah, penduduk Madinah yang diperintahkan oleh Allah untuk mengkucilkan ketiganya. Kemudian turunlah wahyu Allah di surat At-Taubah ayat 119 yang seperti disebutkan di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah dan tetaplah engkau bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Di hari ke-40 kemudian Allah mencabut hukuman yang Khatib ceritakan di awal tadi, sehingga 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk tadi bisa kembali seperti sedia kala bersama penduduk Madinah, bercengkrama, bersosial seperti sedia kala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai penutup di khutbah yang kedua ini, Bapak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita menjadi orang yang jujur. Inna syukra fa inna syukra yahdi ilal birri. Orang yang berbuat baik, berkata baik, orang yang jujur, pasti dia akan menjadi orang yang baik, dan orang yang baik akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan orang yang pendusta, fa'inal kadiba, apabila Anda, jamaah sekalian, menjadi seorang yang kadzab, orang yang pembohong, pembohong itu akan menyebabkan kerusakan dan akan ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam nerakanya. Sehingga sebagai penutup di khutbah yang kedua ini, marilah kita benar-benar menjadi orang yang jujur, berbicara apa adanya, bukan ada apanya. Katakan yang sebenarnya, qulil haq walau kana murar, meskipun itu menyakitkan. Semoga khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi al-fakir pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita tutup rangkaian khutbah Jumat yang hari ini dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan indal hisab. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.